Selamat bergabung dalam ibadah online GBI Berkat Bagi Bangsa. Kami harap melalui pelayanan hari ini, Anda dapat diberkati lebih lagi melalui firman dan pujian yang akan dibawakan. Mari, kita siapkan yang terbaik untuk mengikuti ibadah hari ini. Persiapkan hati dan pikiran yang rindu untuk hadirat Tuhan. Selamat mengikuti ibadah dan Tuhan Yesus memberkati. Apa sih yang kita inginkan untuk kerohanian kita ke depannya? Selalu berada di jalur yang Tuhan kehendaki. Bertumbuh dewasa dalam iman. Diperlengkapi untuk pembangunan tubuh Kristus. Ada kesatuan dengan sesama anggota tubuh Kristus. Semakin dipakai untuk menjadi berkat bagi sesama. Semua itu merupakan cita-cita kita bersama. Tahun ini, melalui Camp Up Higher, kita diingatkan bahwa kedatangan Tuhan semakin dekat. Gereja Tuhan akan bangkit di dalam kemuliaannya. Kita harus naik lebih tinggi ke gunung Tuhan, masuk lebih dalam ke hadirat Tuhan. Dari sana muncul pengajaran, dari sana muncul firman Tuhan. Untuk itu, bersama perbarui tekad kita. Untuk semakin setia ke rumah Tuhan. Untuk bersedia dipimpin oleh Tuhan. Untuk tetap setia mengikut Yesus sampai akhir hidup. Kerohanian yang semakin dewasa. Bersama kita wujudkan cita-cita dan harapan kita. Together, we come up higher. Selamat datang dan bertemu kembali di ibadah online GBI Berkat Bagi Bangsa. Senang sekali bisa berjumpa dengan saudara-saudara semuanya. Di minggu ini kita akan diberkati dengan sebuah tema yang sangat menarik, My Rest Forever, di mana Tuhan sudah memilih Sion sebagai tempat Dia bertahta. Sebuah kedaulatan Tuhan yang tidak bisa dibatalkan oleh siapapun juga. Dan Tuhan juga sudah memilih kita. Inilah sebuah kedaulatan Tuhan yang tidak bisa dibatalkan juga. Tetapi kita sebagai umat Allah harus bertanggung jawab atas keistimewaan yang Tuhan sudah berikan, yaitu salah satunya adalah tetap tekun beribadah. Oleh sebab itu, mari siapkan diri untuk beribadah, dimulai dari sikap hati yang siap menerima lawatan Tuhan, dan juga bisa siapkan catatan dan bolpen saudara, serta matikan notifikasi HP saudara, dan ikutlah bernyanyi memuji Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh, dan catatlah setiap kebenaran firman Tuhan yang disampaikan untuk bisa dibagikan kepada rekan-rekan yang lain. Dan khusus minggu ini, ikuti sakramen perjamuan kudus dengan sikap dan hati yang benar. Ketekunan adalah tindakan yang konsisten, bertanggung jawab, dan diperlukan kesungguhan hati. Karena ibadah akan membentuk kesalehan hidup kita. Mari saya ajak saudara untuk berdoa mengawali ibadah kita pagi ini. Tuhan Yesus, Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, pagi hari ini kami sungguh bersyukur. Kami berterima kasih buat penyertaan-Mu, buat kesempatan yang Tuhan sudah berikan buat kami, untuk kami boleh bersama-sama beribadah online kembali Tuhan. Ini adalah satu kasih karunia-Mu yang Tuhan sudah karuniakan buat kami semuanya. Mari Tuhan, Roh Kudus terus memimpin, menyertai hati kami. Berikan kami sukacita ilahi, sehingga kami boleh bernyanyi dengan sungguh-sungguh. Dan berikan kami kepekaan hati dan telinga untuk mendengar akan kebenaran firman-Mu. Sehingga firman-Mu yang disampaikan, itu boleh kami lakukan dengan sepenuh hati kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dan kami memulai ibadah kami pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya,
Amin. Shalom Bapak Ibu, dimanapun Bapak Ibu berada pada hari ini, saya percaya bahwa tangan pelindungan Tuhan selalu ada dalam hidup kita. Kita akan memasuki seluruh rangkaian ibadah pada hari ini dan bersama-sama kita akan berdoa. Haleluya. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan atas segala kebaikan-Mu Tuhan, yang sudah Kau nyatakan kepada setiap kami Tuhan sampai dengan hari ini Tuhan. Dimanapun kami berada Tuhan, kami mau memulai ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan. Kiranya setiap kami yang akan mengikuti ibadah ini Tuhan boleh menyiapkan setiap hati kami Tuhan, agar sungguh-sungguh untuk mencari kemuliaan nama-Mu saja Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa, hanya di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Amin. Haleluya. Kita percaya kita punya Yesus yang merupakan jalan kebenaran dan hidup. Haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Yesus katakan, aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itu yang Yesus katakan, aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory hallelujah, glory hallelujah, glory hallelujah, glory hallelujah. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itu yang Yesus katakan, aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory hallelujah, glory hallelujah, glory hallelujah, glory hallelujah. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory hallelujah, glory hallelujah, glory hallelujah, glory hallelujah. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory hallelujah, glory hallelujah, amen. Glory hallelujah, glory hallelujah. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya ada keselamatan. Mari bersama katakan, kekal. Amin, 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 amin. Sungguh ajaib Tuhan, haleluya. Tak terbayang kebesaran-Mu Tuhan, tak terbanding kekuatan-Mu. Oh, tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Oh, yeah. Ajaib Tuhan, agung dan perkasa, sumber kemenanganku.
berkuasa memerintah. Yesus, Yesus kaulah Raja mulia. Amin. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa, telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja, hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajar Kau Tuhan aku perkasa, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa memerintah selamanya. Yesus kaulah Raja mulia. Sungguh Kau mulia. Hati kami penuh dengan ucapan syukur Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa memerintah. Yesus kaulah Raja mulia. Ajar Kau Tuhan, Kau agung dan perkasa. Amin, amin. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa memerintah selamanya. Yesus kaulah Raja mulia. Tuhan agung dan perkasa, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa memerintah selamanya. Yesus, Yesus kaulah Raja mulia. Raja mulia. Amin, 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 amin. Sungguh Tuhan, kalau kami hidup sampai hari ini Tuhan, hidup kami hanya bagi-Mu. Engkaulah Yesus, jalan kebenaran dan hidup bagi kami. Oh, terima kasih. Yesuskah kebenaran yang menyelamatkanku? Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Selama ku hidup bagi-Mu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku
dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagi-Mu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kebenaran yang menyelamatkanku, Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepada-Mu. Selama ku hidup bagi-Mu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagi-Mu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup bagi-Mu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagi-Mu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Sekali lagi katakan, kalau ku hidup bagi-Mu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagi-Mu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa, dunia tak bisa
Sungguh Tuhan, kalau ku hidup bagimu, menyembahmu, mataku tetap memandangmu Tuhan. Kaulah Allah kami, Kau kekuatan kami, penghiburan kami, pengharapan kami, hanya Engkau Yesus. Kaulah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, terima kasih Yesus. Amin. Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Jadi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Jadi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak Hati kami penuh dengan ucapan syukur Tuhan, ketika kami menyembah, ketika kami meninggikan nama-Mu. Sebab Kau Allah yang sungguh layak menerima segala pujian, hormat, dan kemuliaan. Betapa besar dan ajaib Engkau Tuhan. Terpujilah nama Bapa, terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Jemaat Tuhan yang terkasih, tiba saatnya bagi kita semua untuk mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan. Namun sebelumnya saya akan membacakan satu ayat di Kolose 3 ayat 17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Nah, sebelum kita mempersembahkan persembahan kita, mari kita satu dalam doa. Bapa, bersyukur buat hari ini Tuhan, hari yang baru yang Kau sediakan buat setiap kami. Dan pada kesempatan kali ini Tuhan, kami mau persembahkan yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan di gereja ini. Biarlah Tuhan Engkau yang memberkatinya, sehingga kembali lagi Tuhan, apa yang Tuhan sudah titipkan buat kami itu dapat memberkati banyak jiwa-jiwa dan tentunya pekerjaan Tuhan di gereja ini. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Mari sama-sama katakan amin. Saudara bisa mempersembahkan persembahan, persepuluhan, dan juga persembahan misi di nomor yang tertera di layar Anda. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu sekalian, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, kapanpun saudara menyaksikan tayangan ini, saya percaya Tuhan pasti akan memberkati saudara. Nah saudara, sebelum kita masuk ke firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa bersama-sama, siapkan hati kita untuk kita terima kebenaran firman Tuhan.
Tuhan, kami sungguh mengucap syukur untuk waktu baru yang Tuhan berikan buat setiap kami, hikmat-Mu, pengurapan-Mu atas kami, sehingga kami semua boleh mengerti, memahami, dan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Urapan-Mu buat kami, setiap kami yang mendengar, hamba-Mu yang menyampaikan, kami sama-sama diberkati di dalam hadirat-Mu. Terima kasih Bapa, segala pujian, kemuliaan hanya bagi Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Saudara, hari ini kita akan belajar tentang, saya diberikan tema dengan judul My Rest Forever, yaitu tempat perhentianku selama-lamanya. Ini bukan kita yang bicara, tapi Tuhan yang bicara. Nah, bulan ini kita mengambil tema selama sebulan ini adalah Sion dan Yerusalem. Mari kita lihat sama-sama terlebih dahulu ayatnya. Mazmur pasal yang ke-132, ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-14. Di sini dikatakan, sebab Tuhan telah memilih Sion, mengingininya menjadi tempat kedudukannya. Inilah tempat perhentianku selama-lamanya. Di sini aku hendak diam sebab aku mengingininya. Saudara, Sion adalah satu tempat di mana Tuhan ingin dia berdiam di situ, bukan untuk sementara tapi untuk selama-lamanya. Nah saudara, kalau saudara belajar sejarah, maka Sion itu adalah sebenarnya sebuah tempat atau dikatakan sebuah gunung, saudara. Sebuah bukit, ya lebih tepatnya bukit. Nah saudara, kalau saudara lihat gambar ini, inilah Gunung Sion atau Bukit Sion. Di atasnya ada kota yang namanya Yerusalem. Dan inilah pusat penyembahan pada waktu itu. Nah, Tuhan katakan Tuhan ingin berdiam di situ. Nah, saya sempat ke Israel beberapa waktu lalu, ya. Ini gambar saya dengan istri saya foto dengan salah seorang atau sepasang suami istri dari Israel, dan latar belakangnya ada tentara-tentara Israel juga. Ini di Yerusalemnya, ada tembok ratapan di belakang saya, saudara. Nah, saudara, apa pengertian Sion? Kalau di dalam perjanjian lama, Sion dan Yerusalem menunjukkan sebuah tempat di mana tadi kita baca ayatnya, Tuhan ingin kita, dia berdiam di situ, dia tinggal di situ. Namun di perjanjian baru, Sion dan Yerusalem yang dimaksud adalah gereja Tuhan. Nah, gereja itu siapa? Gereja itu bukan gedung, bukan bangunan, tetapi kita orang percaya. Itulah gereja Tuhan. Dan dikatakan Tuhan ingin diam di situ untuk selama-lamanya. Jadi Tuhan itu rindu untuk berdiam di dalam diri kita, orang percaya, bukan untuk sementara, tapi untuk selama-lamanya. Nah, seringkali manusia atau kita orang Kristen terjebak bahwa gereja itu gedung. Makanya saya berpikir kalau hari-hari ini Tuhan sampai mengizinkan gereja ditutup supaya pengertian kita tentang gereja yang benar itu kembali, saudara. Yaitu bahwa gereja yang sebenarnya yang Tuhan rindukan, yang Tuhan mau adalah ini hidup kita, diri kita ini jadi tempat kediamannya Tuhan. Nah saudara, kita akan lihat satu pertanyaan yang saya ingin jabarkan pada hari ini. Kenapa kok Tuhan itu ingin tinggal di dalam kita? Apa keuntungannya, saudara? Nah, kita akan lihat sama-sama. Kita akan lihat ayat-ayat yang berikutnya sebagai penjelasannya, saudara. Kenapa Tuhan ingin tinggal di dalam setiap kita, orang percaya? Dikatakan ayat yang ke-15, Mazmur 132, ayat yang ke-15, perbekalannya akan kuberkati dengan limpahnya. Orang-orang yang miskin akan kukenyangkan dengan roti. Saudara, dari ayat ini saya ambil sebuah kesimpulan bahwa Tuhan ingin tinggal di dalam setiap kita supaya apa? Hidup kita diberkati. Kita dilimpahi dengan segala kebaikannya. Itu kerinduan hati Tuhan. Tetapi bukan cuma berhenti pada kita, Tuhan mau supaya kita diberkati untuk menjadi berkat, saudara. Nah, saudara, kata Aba atau Bapa itu artinya adalah sumber. Jadi kalau kita punya Tuhan, kita punya Bapa, kita punya Aba di dalam hidup kita, maka artinya kita punya sumber. Sumber apa? Sumber segala sesuatu.
sumber berkat, sumber damai sejahtera, sumber sukacita, sumber hikmat, sumber marifat, sumber urapan, sumber segala yang kita butuhkan di dunia ini ada di dalam Tuhan. Dan Tuhan itu diam di dalam kita, artinya kita punya segalanya. Jadi kalau saudara punya Tuhan Yesus, saudara punya segalanya, saudara jadi orang yang diberkati. Dan kalau saudara sudah diberkati, apa yang harus saudara lakukan? Saudara harus menjadi berkat buat orang lain. Ayat yang berikutnya tadi dikatakan, orang-orangnya yang miskin akan kukenyangkan dengan roti. Siapa yang harus mengenyangkan orang miskin dengan roti? Bukan Tuhan lagi, tetapi kita yang sudah diberkati oleh Tuhan. Mari buka tanganmu untuk mengenyangkan orang-orang miskin, karena mereka harus kita berkati. Kenapa? Karena kita sudah diberkati, sehingga kemudian mereka juga melihat Tuhan di dalam hidup kita, dan mereka juga percaya kepada Tuhan Yesus, Tuhan kita. Nah saudara, saya percaya Tuhan itu senang sekali kalau kita ini jadi berkat, saudara. Seperti seorang anak kecil, kalau anak kecil itu punya es atau punya roti dan kemudian dia berbagi dengan temannya, maka saya percaya papanya melihat itu akan sukacita, saudara. Tapi kalau seorang anak jadi pelit, dia nggak mau berbagi, papanya juga akan sedih dan dia akan ngajar anak itu, ayo berbagi dong. Saudara, saya percaya kalau kita ini diberkati oleh Tuhan dan kemudian kita berbagi, maka berkat Tuhan itu terus akan mengalir. Saudara masih ingat, mungkin kalau usia saudara 40 ke atas, saudara masih ingat dulu banyak orang punya sumur di rumahnya. Ya, dan sumur itu cukup unik, saudara. Sumur itu biasanya, kalau sumur yang khususnya yang ditimba seperti itu, saudara, sumur itu dulu waktu saya masih SMA itu saya mandinya pakai sumur. Kalau saya ambil airnya, mungkin ketinggian airnya segini gitu. Terus ketika saya timba sumur itu, maka surut dia, turun dia. Tapi sore harinya airnya udah naik lagi, saudara, ke tempat yang sama. Dan ini yang uniknya, saudara, kalau sumur itu nggak pernah diambil airnya, apa yang terjadi? Airnya bau, jadi busuk. Saya mengajar saudara gini, jangan sampai berkat Tuhan itu jadi busuk di dalam hidup kita. Karena apa? Kita nggak mau berbagi, saudara. Jadi yuk belajar, kalau kita diberkati, kita juga harus jadi berkat. Itu yang Tuhan mau. Yang berikutnya, yang kedua, ayat yang ke-16. Imam-imamnya akan kukenakan pakaian keselamatan, dan orang-orangnya yang saleh akan bersorak-sorai dengan girang. Yang kedua, maksudnya apa, saudara? Kita diselamatkan dan kemudian kita hidup dalam sukacita. Saudara, orang yang paling bersukacita di dunia ini adalah orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Dan orang itu punya Tuhan di dalam hidupnya. Kalau orang punya Tuhan di dalam hidupnya, dia punya keselamatan. Saudara, kita ini manusia nggak ada yang baik, nggak ada yang layak. Tetapi ketika kita percaya Tuhan Yesus, maka Tuhan itu ada di dalam diri kita. Dan Bapa di surga itu akan menyelamatkan siapapun orang yang di dalamnya ada Tuhan Yesus. Saya membayangkan Tuhan itu kalau melihat kita, Bapa di surga kalau melihat wajah kita udah enak, saudara. Kenapa? Kita penuh kejahatan. Tetapi karena Tuhan Yesus ada di dalam kita, wajah kita yang harusnya nggak enak dilihat, jadi enak dilihat karena Tuhan melihat Tuhan Yesus di dalam hidup kita. Itulah yang membuat kita diselamatkan, karena Yesus yang sudah mati, yang sudah bangkit buat kita, menebus dosa kita, dan Dia tinggal di dalam kita, sehingga kita terima keselamatan kekal itu, saudara. Nah, saudara, saya percaya kalau kita sudah diselamatkan, kita akan hidup dalam sukacita. Dan kalau kita percaya Tuhan, maka sukacita kita itu bukan sukacita yang karena pengaruh di luar. Kalau duit banyak sukacita, ya. Kalau diberkati pas gajian baru sukacita. Setelah itu sukacitanya hilang. Itu bukan sukacita. Itu happy namanya. Tapi sukacita yang dimaksud di sini adalah joy, di mana sukacitanya itu adalah yang di dalam, di mana semuanya nggak pernah bisa mengambilnya, orang tidak pernah bisa mempengaruhinya karena ada di dalam kita. Nah, sukacita yang seperti inilah yang Tuhan sediakan
ketika kita terima Dia, ketika Tuhan tinggal di dalam setiap kita. Nah saudara, mari bagikan keselamatan yang daripada Tuhan yang sudah kita terima kepada semua orang, supaya mereka nggak cuma diberkati seperti poin yang pertama, tapi mereka juga diselamatkan seperti kita sudah diselamatkan oleh Tuhan. Yang ketiga, menjadi terang. Firman Tuhan katakan di ayat yang ke-17, Mazmur 132 ayat yang ke-17, di sanalah aku akan menumbuhkan sebuah tanduk bagi Daud. Aku akan menyediakan sebuah pelita bagi orang yang kuurapi. Saudara, kita diminta untuk jadi pelita di tengah kegelapan dunia ini, saudara. Dan firman Tuhan katakan, saya ajak saudara lihat di dalam Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-12, di situ dikatakan, maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Kalau saudara percaya Tuhan Yesus, maka Tuhan yang adalah terang dunia itu akan tinggal di dalam hidup saudara. Dan saudara akan jadi terang juga, saudara. Selama Tuhan ada di dunia, Yohanes 9 ayat yang ke-5, selama Tuhan ada di dalam dunia, Tuhanlah terang dunia. Tetapi sekarang Tuhan sudah tidak lagi secara jasmani ada di dunia. Siapa yang harus jadi terang? Matius 5 ayat yang ke-14 katakan, kamu adalah terang dunia. Jadi ini maksudnya, kenapa Tuhan mau tinggal di dalam kita? Supaya Tuhan yang adalah terang itu tinggal di dalam kita, dan kita punya terang itu, sehingga sekarang kita yang jadi terang bagi dunia ini, saudara. Karena itu saudara, kita harus terus jadi terang selama kita ada di dunia yang gelap ini. Di mana itu? Di kantor saudara. Kalau kantor saudara penuh dengan kegelapan, ada banyak orang nipu sana sini, ngambil uang perusahaan, bahkan ada banyak perselingkuhan terjadi di kantor saudara. Saudara bisa jadi terang di situ. Saudara tunjukkan saudara sebagai anak-anak Tuhan, hidupmu penuh dengan terang Tuhan. Dan orang yang berjalan dalam terang tidak main dalam kegelapan. Tidak suka yang gelap-gelap, tidak suka yang jahat-jahat. Itu orang yang tinggal di dalam terang. Dan orang yang tinggal di dalam terang pasti akan cepat sampai kepada tujuan. Karena apa? Jalannya penuh dengan terang. Bayangkan kalau saudara lampu mati di rumah saudara dan saudara nggak punya kesempatan untuk nyalakan lilin, saudara bisa tabrak ke sana ke sini. Tapi begitu lampu menyala, apa yang terjadi? Saudara penuh dengan terang, saudara bisa kemanapun tanpa nabrak apa-apa, saudara. Jadi Tuhan adalah terang dunia, dan terang dunia itu sudah ada di dalam kita. Untuk itu kita juga harus jadi terang bagi dunia ini. Saudara, penerangan itu harus berfungsi, kalau tidak ya percuma, saudara. Sebuah bola lampu, kalau dia nggak bisa menyala, apa yang dilakukan? Ya dibuang aja. Tapi kalau dia bisa menyala seperti ini, baru dia berfungsi, baru itu ada manfaatnya, saudara. Nah kalau hidup kita nggak jadi terang, ngapain kita hidup? Saudara, ada banyak orang hidupnya nggak jadi terang dan malah bergumul juga dengan kegelapan-kegelapan yang ada. Itu artinya mereka belum punya Tuhan. Ini saatnya kita yang sudah punya terang, kita yang ngerti terang itu ada di dalam setiap kita. Mari terangi mereka supaya mereka juga melihat terang di dalam kita dan mereka juga menerima terang, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara, gereja harus berfungsi menjadi terang. Karena itu kita semua sebagai gereja Tuhan, saya katakan bukan lagi gedung, tapi setiap kita, ya, kita harus berfungsi. Untuk berfungsi kita harus apa, saudara? Harus buka mata kita. Artinya apa? Lihat di sekeliling saudara. Mana tempat gelap, mana yang enggak baik. Hadirnya kita membuat tempat itu jadi terang, menjadi lebih baik lagi. Kita harus buka apa, saudara? Kita mesti buka telinga kita. Kalau ada orang yang menangis, kalau ada orang yang membutuhkan, kalau ada orang yang mungkin mengalami kesusahan, buka telingamu.
sehingga engkau bisa mendengar keluh kesah mereka. Apalagi yang harus kita buka? Kita mesti buka hati kita, sehingga muncul yang namanya simpati, muncul yang namanya empati, saudara. Kalau simpati kita cuma sekedar oh kasihan, tapi kalau empati kita bertindak, saudara. Dan yang keempat yang paling penting adalah setelah engkau buka mata, engkau buka telinga, engkau buka hati, jangan lupa buka dompet saudara. Jangan cuma sekedar oh kasihan ya, aduh kenapa kamu kayak gitu, kita nangis mungkin, tapi nggak bergerak apa-apa. Ngapain juga? Buka dompet saudara, ulurkan tangan saudara untuk menolong mereka, sehingga terangmu bercahaya kepada semua orang dan nama Tuhan dipermuliakan, saudara. Saudara, beberapa waktu lalu gereja kita memikirkan hal ini, bagaimana gereja sebagai terang dunia itu menjadi jawaban. Bulan lalu kita sudah mengadakan pembagian sembako untuk masyarakat di sekitar gereja, bahkan jemaat yang mungkin terdampak dari COVID-19 ini pun ada yang mengalami kesusahan dan lain sebagainya. Kita pikirkan, kita list semuanya, kita berikan bantuan-bantuan, saudara. Nah saudara, itulah bagian dari kita menjadi terang, sehingga kita kemudian bisa berdampak bagi banyak orang. Tetapi bukan hanya gereja secara keseluruhan, tapi biarlah kita setiap pribadi-pribadi, kita terus buka mata kita, buka telinga kita, buka hati kita, dan jangan lupa juga buka dompet kita untuk kita tolong orang-orang yang ada di sekitar kita. Amin. Yang terakhir, yang keempat, dikatakan di dalam Mazmur 137 ayat yang ke-18, musuh-musuhnya akan kukenakan pakaian penuh malu, tetapi di atas kepalanya akan bersemarak mahkotanya. Saudara, kita akan menerima upah. Mahkota itu bicara tentang upah, saudara. Ya. Dan upah yang akan kita terima itu bukan cuma nanti di surga, tapi di dunia pun kita akan terima mahkota itu, saudara. Yaitu upah yang akan kita terima. Saya merasakan saya banyak sekali diberikan upah-upah yang baik dari Tuhan ketika saya berusaha untuk jadi terang, ya, berusaha untuk jadi garam, memberi dampak buat orang-orang di sekitar saya. Tuhan memberikan upah. Sampai hari ini bahkan saya seringkali melihat kulkas di rumah saya nggak pernah habis makanannya, saudara. Bahkan kadang karena udah terlalu lama, kadang saya harus membuangnya. Kalaupun masih ada, saya bawa ke tempat saya bekerja, saya bagikan teman-teman saya. Kenapa? Saya melihat di masa-masa seperti ini pun Tuhan terus memberkati, memberikan upah yang baik kepada saya. Saya percaya pemeliharaan Tuhan yang sama, saudara nikmati semuanya. Beberapa waktu lalu kita mendengar banyak jemaat diberkati, kondisi-kondisi yang seperti ini pun banyak mereka mengalami pertolongan Tuhan. Itu salah satu upah di dunia yang Tuhan juga sudah berikan buat saudara. Tapi saya sedikit ingin berbagi pada saudara tentang kata yang pertama ini. Musuh-musuhnya akan kukenakan pakaian penuh malu. Saudara, saya harap saudara jangan pernah punya pikiran jahat. Ya, seringkali kita kalau ngomong soal musuh kita berpikiran, oh biarin tuh, biarin dia sengsara, biarin dia penuh dengan malu, biarkan dia kemudian kelaparan dan lain sebagainya. Bahkan kita kemudian kutip ayat-ayat gitu ya, misalnya di Mazmur yang ke-23 itu, engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawan-lawanku. Ini kayaknya ayat kok mengejek sekali gitu, saudara. Kita makan dengan kenyang sementara lawan-lawan kita kelaparan. Saudara, bukan itu yang Tuhan maksud. Tuhan mau kalau kita diberkati, musuh kita pun kita hampiri dia, kita juga berkati dia. Sehingga kemudian kita membalas yang jahat sekalipun itu dengan kebaikan. Supaya apa? Mereka melihat Tuhan yang ada di dalam kita. Dan akhirnya mereka melihat, kamu kok beda ya. Aku udah jahat sama kamu, tapi kamu kok tetap baik. Itu yang membuat kemudian mereka bertanya-tanya, ada siapa di dalam hidupmu? Dan kita bisa katakan, ada Tuhan yang tinggal di dalam hidup kita. Nah saudara, saya percaya Tuhan itu mau setiap kita tetap jadi berkat, sekalipun itu buat orang yang jahat dengan kita. Sekalipun musuh-musuh kita pun berusaha untuk menjatuhkan kita, kita yuk tetap berbuat baik.
Ya, saya kalau melihat gereja-gereja Tuhan, ya hamba-hamba Tuhan kadang mereka bertengkar atau berselisih paham, merasa diri mereka paling benar. Jujur saya sedih, saudara. Kenapa? Firman Tuhan katakan gini, musuh saja disuruh Tuhan mengampuni. Musuh saja disuruh Tuhan mendoakan. Musuh saja disuruh Tuhan untuk berbuat kebaikan. Apalagi kita sesama anak Tuhan yang cuma beda pendapat, beda pengertian, kok bermusuhan. Harusnya kita tetap mengasihi mereka. Kita katakan, sekalipun mungkin pendapatku nggak sama dengan kamu, aku tetap mengasihi kamu. Aku akan tetap kasih pertolongan buat kamu. Aku akan tetap berdoa buat kamu. Itu sikap yang benar. Jadi jangan kita punya pikiran yang jahat ya, seperti wah biarin musuh kita menderita. Itu pikiran busuk, saudara. Dan kita nggak boleh punya pikiran yang kayak gitu. Kalau Tuhan di dalam kita, Tuhan pasti akan memperbaharui pikiran kita dengan pikiran-pikiran yang benar, yang baik, yang membangun, yang penuh kasih kepada semua orang. Amin. Nah, dari beberapa hal ini, ya, Tuhan tinggal di dalam kita untuk apa? Untuk kita diberkati sehingga kita jadi berkat. Untuk kita diselamatkan dan hidup dalam sukacita supaya kita juga bisa menyelamatkan orang lain. Untuk kita menjadi terang sehingga hidup kita juga menjadi terang bagi banyak orang. Dan menerima upah nggak cuma nanti di surga, tapi selama di dunia pun kita juga akan menerima upah yang baik. Nah, tujuan dari semuanya ini, tujuan Tuhan tinggal di dalam setiap kita adalah agar orang bisa melihat Tuhan Yesus di dalam diri kita. Lewat apa? Lewat perkataan kita, lewat perbuatan kita, lewat sikap kita, lewat keputusan-keputusan yang kita ambil. Saudara, saat-saat ini saat yang menakutkan bagi banyak orang. Tapi kalau Tuhan di dalam saudara, saya percaya saudara nggak pernah punya ketakutan. Dan ketika saudara menyebarkan kedamaian, menyebarkan kasih, menyebarkan ketertiban, bukan ketakutan, saya percaya saat itu mereka akan melihat perbedaan dalam hidup kita. Dan kalau mereka melihat di dalam kita ada sesuatu yang berbeda, kita bisa katakan ada Tuhan yang tinggal di dalam hidupku selama-lamanya. Amin, saudara. Kiranya firman Tuhan ini menolong kita, memberkati kita, bahwa Tuhan yang hebat, yang dahsyat, sumber segala sesuatu, itu tinggal di dalam hidup kita, anak-anaknya. Tuhan memberkati saudara. Saudara, kita akan menikmati perjamuan kudus sebentar lagi. Siapkan hati saudara, siapkan sikap yang baik, dan persiapkan semuanya. Saudara bisa ambil roti, ambil anggur yang ada. Kalaupun saudara tidak punya itu, saudara bisa ambil roti atau air putih atau air teh sebagai pengganti. Yang paling penting adalah saudara memahami pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib dan mengerti bahwa saudara berharga, saudara dicintai, dan saudara ditebus oleh darahnya. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami mau bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Tuhan, layakkan kami semuanya Tuhan, anak-anak-Mu, dan buat kami mengerti, memahami bahwa ini semualah pengorbanan-Mu buat setiap kami, bukti cinta-Mu buat setiap kami. Dan Engkau sangat mengasihi kami, Engkau melihat kami sungguh berharga karenanya Engkau menebus kami. Biarlah perjamuan pada hari ini kami kerjakan dengan penuh sukacita. Dan kami percaya Tuhan, perjamuan ini akan mendatangkan berkat buat setiap kami. Terima kasih, kami bersyukur, kami sambut tubuh dan darah-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, mari angkat roti di tangan kanan kita. Tinggi-tinggi, dan kita siapkan hati kita. Saya akan bacakan firman Tuhan di dalam 1 Korintus 11 ayat yang ke-23 dan 24. Firman Tuhan katakan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Dia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara percaya bahwa roti di tangan kita
ini adalah persekutuan dengan tubuh Tuhan Yesus. Kalau saudara percaya, katakan amin, dan kita makan di dalam nama Tuhan Yesus. Saudara, mari angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Saya akan bacakan di dalam 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat yang ke-25 dan 26. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang yang kedua kalinya. Saudara percaya bahwa anggur di tangan kanan kita ini adalah darah Tuhan Yesus? Katakan amin, dan mari kita bersekutu dengan darah Tuhan Yesus. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih untuk tubuh dan darah-Mu. Engkau tinggal di dalam kami untuk selama-lamanya, Tuhan. Dan biarlah setiap kami mengerti untuk apa Engkau tinggal di dalam kami, supaya manusia, orang-orang di sekitar kami melihat bahwa Engkau ada di dalam kami, dan mereka melihat Engkau yang tinggal di dalam kami melakukan perkara-perkara yang besar, Tuhan. Kami bersyukur buat kesempatan ini, kami boleh bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Terima kasih Tuhan, biarlah nama-Mu senantiasa dipermuliakan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom jemaat, Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan. Bulan Juli kita belajar Sion dan Yerusalem. Firman Tuhan sudah kita terima, suatu kerinduan hati Tuhan. Tuhan ingin tinggal di Sion, dan Sion itu adalah kita, supaya kita diberkati untuk jadi berkat, diselamatkan dan hidup dalam sukacita, menjadi terang dan menerima upah. Mari saya ajak kita bangkit berdiri, kita mau berdoa. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan atas setiap kebenaran firman-Mu. Tuhan, Kau memberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu, pengurapan-Mu atas hamba-Mu Tuhan. Engkau juga memberkati seluruh anak-anak-Mu yang melayani. Tuhan, Kau memberkati tim musik, pemuji, juga tim media, sehingga ibadah online ini boleh terlaksana dengan baik. Engkau memberkati jemaat-Mu dengan keluarganya, berkati kesehatan mereka, berkati usaha pekerjaan mereka sehingga Engkau membuatnya berhasil. Buat yang studi, Engkau memberikan hikmat kepadanya Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati setiap mereka ya Tuhan. Tuhan, kami satukan hati supaya kami boleh berkumpul kembali, kami boleh beribadah di gereja ya Tuhan. Biar kami terus diberkati untuk menjadi berkat. Mari jemaat angkat kedua tangan untuk menerima berkat Tuhan. Kiranya anugerah yang besar dari Allah Bapa, kasih di dalam Tuhan Yesus, persekutuan dan pertolongan dari Tuhan Yesus menyertai saudara, menyertai jemaat dari hari ini, esok, bahkan sampai selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Anda telah mengikuti rangkaian ibadah online GBI Berkat Bagi Bangsa. Kami harap kebenaran firman Tuhan yang disampaikan dapat menjadi pedoman hidup dan berkat bagi Anda dan keluarga. Buat teman-teman Teen, kamu dapat mengikuti rangkaian ibadah melalui link di video ini atau klik link di deskripsi video di bawah ini. Untuk adik-adik kids, jangan lewatkan ibadah hari ini. Adik-adik dapat melihatnya dari link di deskripsi video di bawah ini. Apabila saudara ingin tahu lebih lanjut tentang pelayanan GBI Berkat Bagi Bangsa, saudara dapat menghubungi sekretariat melalui info yang tertera. Mari kita saling menguatkan dan menyebarkan pengharapan baru dengan membagikan video ini. Sampai jumpa di ibadah minggu depan, dan Tuhan Yesus memberkati.